Irlandia menempati posisi ketiga sebagai negara paling aman di dunia. Tetap saja, hal buruk bisa terjadi, dan pada tahun 2018, seorang gadis asal Filipina yang menjadi korban. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Senang sekali bisa jumpai kalian lagi di channel The Purbas. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga rizki dicukupkan dan segala urusan mendapatkan kelancaran. Kalau ada yang saat ini sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas sembuh supaya bisa segera beraktivitas kembali. Justin Valdez, lahir pada tahun 1993, di kota Aritao yang terletak di Luzon, pulau terbesar dan terpadat di negara Filipina. Justin menjadi kesayangan seluruh anggota keluarga karena dia adalah anak tunggal dari pasangan Danilo dan Teresita. Namun demikian, kondisi finansial keluarga Valdez tidak cukup baik saat itu, sehingga pada tahun 1996, pasangan suami istri Valdez memutuskan untuk merantau dan mencari penghasilan yang lebih baik di negara Irlandia. Sedangkan Justin yang baru berumur 3 tahun dititipkan pada pengasuhan kakek dan neneknya. Di perantauan, Danilo dan Teresita bekerja di rumah seorang bangsawan Irlandia, yang terletak di desa Enniskerry, Wicklow County, di mana sang suami bekerja sebagai tukang kebun, sementara istrinya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sebagian besar dari penghasilan mereka dikirim ke kampung halaman, untuk biaya hidup Justin dan kakek neneknya. Jadi sejak kecil Justin tidak pernah hidup kekurangan baik secara materi maupun pendidikan. Maju ke tahun 2013, Justin yang sudah berusia 20 tahun, berkesempatan untuk bersatu dengan orang tuanya di Irlandia, di mana dia diterima menjadi mahasiswa jurusan akuntansi dan keuangan di Tallaght Institute of Technology, yang berlokasi di kota Dublin, ibu kota Irlandia. Sambil kuliah, Justin juga bekerja paruh waktu di sebuah restoran di kota Bray yang berada tak jauh dari tempat tinggal mereka. Sekarang kita bergeser ke tahun 2018. Justin akhirnya berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana. Dia berencana untuk tetap tinggal dan bekerja di Irlandia. Oleh karena itu, Justin harus memperbarui izin tinggalnya. Hari Sabtu, tanggal 19 Mei tahun 2018, Justin dan kedua orang tuanya bangun tidur di pagi hari seperti biasa. Mereka menyantap sarapan bertiga, sekitar jam 7.30 pagi. Danilo dan Teresita berangkat kerja. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, Justin dan ibunya akan berkomunikasi via pesan teks, dan di hari itu pun juga tak berbeda. Pada jam 11.49 pagi, Justin memberitahu ibunya bahwa dia keluar rumah karena mau mengurus visa. Pada jam 1.55 siang, Justin kembali mengirim pesan teks dan berkata bahwa dia sedang berada di kantor imigrasi di kota Bray. Jam 2.40 siang Justin mengirim pesan teks lagi kalau dia sedang berada di gym. Kemudian pada jam 4.20 sore, Justin melapor bahwa dia sudah dalam perjalanan pulang ke rumah. Teresita ibunya meminta Justin untuk mampir membeli roti dalam perjalanan pulang, dan itu menjadi percakapan terakhir antara ibu dan anak ini. Dari kota Bray, Justin akan menumpang bis dengan rute nomor 185 dan seharusnya dia sudah tiba di rumah sekitar jam 6 petang. Kurang lebih di jam itu juga, orang tua Justin pulang kerja, namun mereka mendapati bahwa putri sematawayang itu tidak ada di rumah. Ditunggu selama beberapa menit, Justin belum juga pulang. Danilo dan Teresita berkali-kali menelpon nomor handphone Justin, namun gadis 25 tahun itu tidak merespon. Justin bukan tipikal gadis yang suka keluyuran. Sebagian besar waktunya dia habiskan di rumah, setiap hari selalu pulang tepat waktu, dan kalau memang dia ada keperluan, Justin pasti memberitahu orang tuanya. Hari sudah gelap, Danilo dan Teresita sudah tidak bisa duduk tenang lagi. Teresita masuk ke kamar anak gadisnya dan berdoa semoga Justin segera pulang dalam keadaan selamat, sementara suaminya memutuskan untuk menelpon kantor polisi terdekat. Sedikit info, polisi di Irlandia lebih dikenal dengan sebutan Garda. Danilo menelpon Garda dan menanyakan apakah ada bis yang mengalami kecelakaan di sepanjang rute perjalanan dari kota Bray ke desa Enniskerry.
Atau apakah ada insiden yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar area tersebut yang mungkin menghambat perjalanan bis umum. Namun Danilo diinfokan bahwa tidak ada kejadian kecelakaan dan semua pelayanan transportasi publik berjalan lancar di hari itu. Beberapa menit setelah panggilan telepon Danilo berakhir, Garda menerima panggilan telepon lain dari seorang wanita pada jam 18.24, yang melaporkan bahwa dia melakukan perjalanan dari arah desa Eniskeri ke kota Bray bersama putranya yang berusia 12 tahun, di mana putranya ini yang pertama kali melihat ada sebuah mobil Nissan Qashqai berwarna hitam terparkir di pinggir jalan. Di belakang mobil tersebut, ada seorang wanita muda yang sedang dipukuli oleh seorang pria dan diseret masuk ke jok belakang. Gadis tersebut berusaha melawan sambil berteriak minta tolong. Menyaksikan kejadian itu, si wanita penelpon memarkirkan mobilnya di tempat yang aman lalu menelpon layanan darurat 999. Sekitar 10 menit kemudian, giliran seorang pria yang memberi laporan terkait mobil Nissan Qashqai berwarna hitam, yang mengendarai mobilnya secara ugal-ugalan, melawan arah dan hampir bertabrakan dengan motor yang dia kendarai. Pria ini sempat kesal dan memaki pengendara mobil itu. Namun sekilas dia juga melihat ada wanita yang duduk di jok belakang mobil, memukul-mukul kaca jendela dan sepertinya sedang minta tolong. Pria penelpon ini sejatinya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Awalnya dia tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Namun tiba di rumah, perasaannya tidak enak dan memutuskan untuk melapor ke layanan darurat 999. Dua orang petugas Garda dikirim ke lokasi yang disebutkan oleh dua penelpon tadi, di mana mereka menemukan sebuah handphone yang hancur, dan sebuah kantong plastik yang berisi roti di tepi jalan. Kebetulan, salah satu petugas Garda yang datang ke lokasi ini adalah petugas yang menerima laporan dari Danilo, di mana Danilo sempat menyebutkan bahwa Justin putrinya terakhir kali berkomunikasi, saat dia dalam perjalanan pulang dan diminta oleh ibunya untuk membeli roti. Berpikir kemungkinan besar wanita yang dilihat oleh dua penelpon tadi adalah Justin, petugas ini segera berkoordinasi dengan kantor, hingga akhirnya patroli mobil dan helikopter pun dikerahkan untuk melacak keberadaan mobil Nissan Qashqai hitam itu. Di saat yang sama, Garda sudah merilis foto Justin ke sosial media, dan meminta bantuan warga untuk melapor kalau melihat Justin, atau melihat mobil Nissan Qashqai hitam yang mencurigakan. Mereka juga menginfokan bahwa Justin adalah gadis berusia 25 tahun, warga negara Filipina, bertubuh mungil dengan tinggi sekitar 150 cm, berambut hitam dan mata berwarna coklat. Sebelum menghilang, Justin menggunakan pakaian olahraga, kaos berwarna putih, legging berwarna abu-abu, memakai sepatu olahraga dan jaket berwarna gelap. Malam semakin larut, meskipun Garda sudah berusaha maksimal melakukan pencarian, tapi Justin belum berhasil ditemukan. Karena satu-satunya informasi yang mereka miliki hanyalah mobil Nissan Qashqai berwarna hitam, detektif memutuskan untuk menyelidiki setiap unit mobil jenis tersebut yang terdaftar di kota Bray, dan mendatangi satu persatu alamat rumah pemilik mobil Nissan Qashqai berwarna hitam. Berganti hari di tanggal 20 Mei tahun 2018 jam 3 dini hari, investigasi pencarian Justin mengantarkan detektif ke rumah seorang pria yang bernama Mark Hennessy. Detektif tidak berhasil menemukan pria 40 tahun itu di rumahnya, namun Nicola istrinya memberikan keterangan sebagai berikut. Mark bekerja sebagai operator alat berat di lokasi konstruksi. Di tanggal 19 Mei tahun 2018, dia berangkat kerja pada jam 7.30 pagi dan pulang ke rumah pada jam 3 sore. Mark berada di rumah untuk sementara waktu dan pergi lagi pada jam 5.30 petang, berkata pada istrinya bahwa dia akan bertemu teman-temannya dan minum bir di bar yang bernama Ramblers Rest. Sejak saat itu, Mark belum pulang ke rumah. Sekali lagi kita garis bawahi catatan waktu kejadiannya. Mark Hennessy terakhir kali keluar rumah pada jam 5.30 petang di tanggal 19 Mei tahun 2018. Detektif mendatangi rumahnya dan bertemu dengan Nicola istri Mark sekitar 9 jam kemudian, yang menunjukkan keseriusan kepolisian Irlandia dalam menangani kasus ini. Tak perlu menunggu 1 kali 24 jam. Bahkan di tengah malam mereka mengetuk satu persatu pintu rumah pemilik mobil Nissan Qashqai berwarna hitam di kota Bray. Berdasarkan keterangan Nicola, detektif langsung bergegas mendatangi bar yang bernama Ramblers Rest, di mana mereka mendapatkan info
Memang benar pria yang dimaksud sempat mendatangi tempat itu untuk menonton pertandingan bola. Kamera CCTV yang mengarah ke area parkiran merekam, Mark datang dan berbicara dengan seseorang di luar bar pada jam 5.41 sore. Mark tidak masuk ke bar dan langsung pergi dari tempat itu. Pada jam 11 malam, Mark muncul lagi dan masuk ke dalam bar, di mana dia duduk sendirian, bersikap sangat tenang, menghabiskan segelas besar minuman, lalu pergi lagi. Pertanyaannya di sini, kemana Mark pergi dari jam 5.41 sore sampai jam 11 malam? Pemeriksaan terhadap kamera yang terpasang di bis nomor 185, merekam kehadiran mobil Nissan Qashqai hitam yang mengikuti bis tersebut, dari kota Bray hingga ke desa Enniskerry. Sudah hampir bisa dipastikan bahwa mobil itu dikendarai oleh Mark, namun tetap saja, pertanyaan besarnya belum terjawab, di mana Mark Hennessy sekarang, dan yang lebih penting, di mana Justin Valdez. Para detektif dan petugas garda berlomba dengan waktu untuk bisa secepatnya menemukan Justin dalam keadaan selamat, sementara mereka masih belum bisa melacak keberadaan Mark Hennessy yang diduga sebagai penculik gadis itu. Oleh karenanya, kepolisian kota Bray merasa perlu meminta bantuan dari warga. Pada jam 5 sore di tanggal 20 Mei tahun 2018, mereka melakukan konferensi pers dan merilis info terkait kasus ini, di mana mereka menunjukkan foto wajah Justin Valdez yang menjadi korban penculikan. Selain itu, foto wajah Mark Hennessy beserta nomor plat kendaraan Nissan Qashqai hitam yang dikendarai pria itu juga turut dibagikan. Strategi ini terbukti berhasil membuahkan info. Sekitar jam 8 malam, seorang perempuan yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, menelpon layanan darurat 999 dan melapor bahwa dia melihat mobil Nissan Qashqai hitam dengan nomor plat sesuai dengan yang tercantum dalam konferensi pers sore tadi. Sambil melakukan panggilan telepon dengan operator, wanita ini terus mengikuti mobil tersebut dari jarak aman, yang mana mobil Nissan itu kemudian terpantau masuk ke area parkir kawasan industri Cherrywood Business Park. Sejumlah petugas garda dikerahkan menuju kawasan industri tersebut, ternyata benar, mobil Nissan Qashqai yang mereka cari ada di sana. Sepertinya, Mark Hennessy menyadari kehadiran para petugas garda, jadi pria itu mencoba untuk bersembunyi dengan cara membungkukkan tubuhnya. Namun sia-sia, para petugas garda sudah mengepungnya dan bisa melihat keberadaan Mark di dalam mobil itu. Mereka meneriaki Mark agar keluar dari mobil dengan menunjukkan kedua tangannya terlebih dahulu. Mark awalnya bersikap kooperatif dan keluar dari mobil perlahan-lahan. Sekujur tubuhnya berlumuran darah, dan di saat itu, belum diketahui apa yang terjadi pada Mark sebelum dia berhasil diamankan. Di detik berikutnya, Mark mengeluarkan sebilah pisau dan berusaha untuk mengejar seorang warga yang berjalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Mungkin Mark mencoba untuk menjadikan orang itu sebagai sandera atau tameng. Namun petugas garda bertindak cepat dan melepaskan satu tembakan. Sejatinya, petugas garda itu mengincar kaki Mark, namun peluru itu meleset, mengenai bodi mobil dan memantul ke dada pria yang menjadi target. Seketika Mark ambruk ke tanah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobilnya segera digeledah, namun detektif tidak berhasil menemukan Justin Valdez di sana. Tak satu pun petunjuk atau barang pribadi milik Justin ada di dalam mobil tersebut, kecuali 2 botol minuman keras merek Jack Daniels, dan ada selembar kertas berisi sebuah catatan yang diduga ditulis oleh Mark Hennessy. Catatan itu awalnya sulit dibaca karena berlumuran darah. Namun detektif akhirnya bisa menangkap huruf demi huruf yang merangkai kata-kata. Maafkan aku, Castlepax. Mark Hennessy ternyata tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Hasil otopsi selanjutnya menetapkan bahwa penyebab kematiannya adalah karena kehilangan banyak darah. Sebelum tertembak, Mark sudah banyak kehilangan darah, karena diduga pria itu berusaha untuk bundir dengan melukai pergelangan tangan dan lehernya menggunakan pisau yang dia miliki. Di dalam darahnya juga ditemukan kandungan alkohol dengan kadar yang cukup tinggi, yang artinya, saat disergap, Mark Hennessy masih berada di bawah pengaruh alkohol. Kini pelaku penculik Justin Valdez sudah meninggal. Detektif tidak bisa menginterogasi mayat, jadi sekarang mereka beralih ke catatan yang ditinggalkan Mark dan melacak histori GPS yang ada di mobil Nissan Qashqai Mark dan menyisir area sekitar Castlepax. Castlepax adalah situs peninggalan sejarah yang berada di desa Rathmichael, Dublin. Setelah hampir 18 jam melakukan penyusuran,
pada tanggal 21 Mei tahun 2018 jam 3 sore, mereka akhirnya berhasil menemukan Justin Valdez yang tersembunyi di balik semak belukar. Namun sangat disayangkan, gadis itu ternyata sudah tak bernyawa lagi. Hasil otopsi menetapkan bahwa Justin Valdez sudah meninggal sekitar 48 jam sebelum dia ditemukan, dan penyebab kematiannya adalah karena sesak nafas. Diduga kuat bahwa gadis itu dicekik oleh Mark Hennessy, karena tulang lehernya dalam kondisi patah. Selain menetapkan waktu dan penyebab kematian korban, ahli otopsi juga menetapkan bahwa Justin Valdez telah diperkaos, karena ditemukan terdapat bekas sperma di area kemaluannya. Merujuk pada perkiraan waktu kematiannya, Justin tewas tak lama setelah dia terlihat oleh dua saksi yang menelpon 999. Kemungkinan besar Justin diperkaos setelah dia dibunuh oleh Mark Hennessy. Misteri kasus hilangnya Justin Valdez telah terungkap, namun masih menyisakan satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya motif Mark Hennessy melakukan perbuatan kejam terhadap gadis 25 tahun itu? Penemuan Justin Valdez dalam kondisi sudah meninggal, menjadi berita yang menghancurkan bagi Danilo dan Teresita, juga bagi kakek neneknya di Filipina. Tak hanya pihak keluarga, publik di Irlandia juga turut bersimpati atas nasib buruk yang menimpa gadis 25 tahun itu. Sehari setelah Justin ditemukan, pada tanggal 22 Mei tahun 2018 jam 7 malam, ratusan warga kota Bray dan desa Enniskerry berkumpul di alun-alun desa, menyalakan lilin untuk mengenang hidup Justin Valdez. Pada tanggal 30 Mei tahun 2018, Danilo dan Teresita Valdez membawa jasad putri kesayangan mereka untuk dimakamkan di kampung halaman mereka di Filipina. Sementara itu di rumah keluarga Hennessy, pemakaman untuk ayah dari dua orang putri itu juga digelar. Mereka yang mengenal Mark benar-benar heran, apa yang mendorongnya melakukan perbuatan sekeji itu terhadap gadis lugu yang tidak bersalah. Mark selama ini dikenal sebagai suami dan ayah yang baik, teman yang dapat diandalkan, kepribadiannya juga tenang dan dewasa. Namun Nicola istrinya dan beberapa orang lain mengenal Mark jauh lebih baik. Semua yang tampak dari luar, tidak merefleksikan diri Mark yang sebenarnya. Sejak usia muda Mark sudah kecanduan alkohol, ketergantungannya semakin memburuk dari tahun ke tahun yang akhirnya membawa Mark ke dalam masalah hutang, di mana Nicola memberi keterangan kepada detektif, bahwa rumah mereka sering didatangi oleh penagih hutang. Selain itu, 3 minggu sebelum insiden penculikan dan pembunuhan Justin, Mark pernah ditangkap karena mengemudikan mobil di bawah pengaruh alkohol. Mark dan Justin sama sekali tidak mengenal satu sama lain, jadi satu-satunya motif di balik perbuatan Mark adalah ketidakwarasan akibat pengaruh alkohol. Pertemuannya dengan Justin adalah kebetulan yang menyedihkan bagi gadis bertubuh mungil itu. Mark yang berada di bawah pengaruh alkohol, diduga melihat Justin yang berjalan kaki melewati pria itu saat sedang berada di parkiran bar Ramblers Rest. Ide gila merasuki akal dan pikiran Mark, yang kemudian mengikuti gadis itu naik bis hingga turun di halte bis desa Enniskerry. Mark menyergap dan menculik Justin untuk memuaskan nafsu birahinya, yang mungkin, sekali lagi, mungkin saja, saat itu dia tidak berniat untuk membunuh Justin, tapi karena gadis itu melakukan perlawanan, Mark mencekiknya hingga tewas. Setelah membunuh dan memperkaos Justin, akal waras Mark muncul lagi dan sadar atas kegilaan yang telah dia perbuat. Makanya kemudian dia mencoba untuk melakukan bundir, lalu meninggalkan catatan di mana dia membuang tubuh tak bernyawa korbannya. Kejadian yang menimpa Justin memberi pelajaran berharga bagi kita. Tidak ada tempat dan waktu yang benar-benar aman, kita harus selalu waspada dengan situasi sekitar. Irlandia menempati posisi ketiga sebagai negara paling aman di dunia. Tetap saja, hal buruk bisa terjadi, dan pada tahun 2018, seorang gadis asal Filipina yang menjadi korban. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus Justin Valdez di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Dedek setiap kali melakukan penelusuran hayati jalan-jalan selalu was-was bang. Takut bertemu orang jahat, tapi syukurlah sampai sekarang Dedek aman-aman saja bang. Dedek juga heran,
Kenapa tidak ada laki-laki yang tertarik untuk mengganggu atau melecehkan Dedek? Tapi pas Dedek ngaca di cermin barulah Dedek paham apa alasannya. Mereka bukan tidak tertarik, tapi takut kena smackdown.